Bapak Ibu guru dan sahabat pendidik yang saya hormati, pada video saya yang lalu telah saya ulas bentuk ujian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, yakni portofolio, yang tak lain adalah penilaian berkelanjutan berdasarkan kumpulan informasi yang bersifat reflektif, integratif, yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Video berikut akan diulas bentuk ujian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan di samping bentuk portofolio. Sebagaimana uraian video yang lalu, ada bentuk ujian yang disebut tugas proyek. Yang pertama, definisi. Secara harfiah, sebuah proyek berarti rencana pekerjaan dengan sasaran khusus dan dengan waktu penyelesaian yang tegas. Dengan demikian, penilaian bentuk tugas proyek memiliki karakteristik yang mengukur kemampuan siswa untuk menyelesaikan suatu tugas dalam periode atau waktu tertentu dengan tahapan tertentu. Tugas yang dikerjakan mengikuti fase perencanaan, penyusunan jadwal, pelaksanaan, presentasi laporan atau publikasi hasil proyek, serta refleksi proses dan hasil proyek. Yang kedua, jenis-jenis tugas. Ujian bentuk tugas proyek memerlukan durasi waktu yang jelas. Tugas proyek dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Jika tugas dilakukan secara berkelompok, guru harus dapat memastikan peran setiap individu dalam kelompok. Tugas proyek dapat mencakup satu atau beberapa KD yang dipandang sesuai dengan SKL. Dapat pula mencakup satu atau beberapa mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi yang diukur. Ujian tugas proyek dapat mengukur sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap yang dapat dinilai dari ujian tugas proyek misalnya ketekunan, gotong royong, dan peduli dengan anggota tim. Kemauan untuk mengikuti tenggat waktu. Aspek pengetahuan dan keterampilan dapat dinilai dari perencanaan atau desain, karya, dan refleksinya. Selain itu, ujian tugas proyek dapat mengungkap keterampilan yang diperlukan bagi masa depannya, yakni bekerja sama, berkomunikasi, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Yang keempat, langkah-langkah ujian tugas proyek. Berikut ini adalah langkah-langkah ujian dengan tugas proyek. Yang pertama, sekolah memutuskan bentuk ujian tugas proyek pada satu atau gabungan beberapa mata pelajaran. Yang kedua, sekolah menyusun kisi-kisi, mengembangkan instrumen lembar instruksi tugas proyek, dan rubrik. Yang ketiga, sekolah mengomunikasikan ujian sekolah bentuk tugas proyek kepada orang tua, dilampiri instrumen dan rubrik tersebut, serta tenggat waktu. Yang keempat, guru membagi siswa dalam kelompok yang anggotanya heterogen jika tugas proyek dilakukan secara berkelompok. Yang kelima, sekolah memfasilitasi siswa melakukan perencanaan proyek, peralatan, dan bahan yang diperlukan dengan berkoordinasi dengan orang tua atau wali siswa. Yang keenam, guru melakukan monitoring tugas proyek dan penilaian. Yang ketujuh, sesuai tenggat waktu, sekolah menyelenggarakan presentasi atau pameran hasil proyek, guru melakukan penilaian. Selanjutnya yang kelima, kisi-kisi dan lembar instruksi tugas proyek. Contoh format kisi-kisi seperti yang telah disajikan sebelumnya. Ilustrasi tugas proyek secara umum minimal berisi judul proyek, instruksi terkait langkah-langkah penyelesaian proyek, hal-hal yang perlu disiapkan saat presentasi proyek, dan kriteria penilaian proyek. Format kisi-kisi dan komponen dalam bentuk instruksi tugas proyek ini dapat dilengkapi sesuai keperluan sekolah. Yang keenam, rubrik. Berdasarkan kriteria penilaian yang dikomunikasikan ke siswa, dapat dibuat kriteria penilaian rubrik atau tugas proyek dengan contoh sebagai berikut. Kriteria, kualitas perencanaan dan proses penyelesaian. Kriteria yang pertama, kualitas perencanaan dan proses penyelesaian proyek. Kriteria kedua, kualitas hasil proyek. Kriteria ketiga, kualitas refleksi dan presentasi. Kriteria keempat, peran anggota dalam kelompok kalau dikerjakan secara berkelompok. Kemudian, skornya bisa maksimal 4,
3, atau 2, atau 1. Selanjutnya bentuk yang lain, kecuali yang sudah saya sebutkan di atas. Bentuk ujian berikutnya yaitu tugas produk. Yang pertama, definisinya penilaian terhadap keterampilan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu yang ditentukan. Tugas produk menitik beratkan pada kualitas suatu produk yang dihasilkan. Yang kedua, jenis-jenis tugas produk. Tugas produk dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Jika tugas dilakukan secara berkelompok, guru harus dapat memastikan peran setiap individu dalam kelompok. Tugas dapat mencakup satu atau beberapa KD yang dipandang sesuai dengan SKL, dapat pula mencakup satu atau beberapa mata pelajaran. Contoh tugas produk misalnya membuat karya sastra puisi atau cerpen. Yang ketiga, kompetensi yang diukur. Ujian tugas produk dapat mengukur sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap yang dapat dinilai dari ujian tugas produk misalnya ketekunan yang dicerminkan dari hasil produk. Hasil pengetahuan dan keterampilan dapat dinilai dari produk karya siswa. Yang keempat, langkah-langkah ujian tugas produk. Berikut ini adalah langkah-langkah ujian dengan tugas produk. Yang pertama, sekolah memutuskan bentuk ujian tugas produk pada satu atau gabungan beberapa mata pelajaran. Yang kedua, sekolah menyusun kisi-kisi dan mengembangkan instrumen lembar instruksi tugas produk dan rubrik. Yang ketiga, sekolah mengomunikasikan ujian sekolah bentuk tugas produk kepada orang tua, dilampiri instrumen dan rubrik tersebut, serta tenggat waktu. Yang keempat, guru membagi siswa dalam kelompok yang anggotanya heterogen jika tugas produk dilakukan secara berkelompok. Yang kelima, sekolah memfasilitasi siswa melakukan penyelesaian tugas produk dengan durasi dan lokasi yang ditetapkan, peralatan dan bahan yang diperlukan, dengan berkoordinasi dengan orang tua atau wali siswa. Yang keenam, sesuai dengan tenggat waktu, guru melakukan penilaian hasil produk. Yang kelima, lembar instruksi tugas produk. Berikut adalah instruksi umum tugas produk yang diselesaikan individual yang bisa dilengkapi sesuai dengan keperluan sekolah. Lembar tugas produk membuat cerpen. Nomor 1, buatlah cerpen dengan tema deskripsi imajinasi selama 1 minggu. Yang kedua, pada akhir waktu, kumpulkan cerpen tersebut kepada guru bahasa Indonesia. Yang ketiga, kamu akan dinilai dengan kriteria cerpen sesuai dengan tema. Cerpen menarik dengan satu kriteria yang tuntas. Cerpen mengandung 2000 sampai dengan 2500 kata dengan kalimat yang sesuai dengan kaidah. Kemudian yang keenam, rubrik. Berdasarkan kriteria lembar instruksi tugas produk di atas, dapat dibuat kriteria penilaian tugas. Contohnya sebagai berikut. Kriterianya kesesuaian dengan tema, kemenarikan dengan ketuntasan, dan kata dan kalimat. Sebagai contoh, bila menggunakan kriteria kesesuaian dengan tema, sesuai tema ada alur cerita yang bisa diikuti dan ada tokoh, diberi skor 4, ada satu aspek yang kurang, diberi skor 3, ada 2 aspek yang kurang, diberi skor 2, ada 3 aspek yang kurang, diberi skor 1. Dan seterusnya sampai dengan kriteria yang ketiga. Selanjutnya, bentuk ujian yang dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Tes praktik. Yang pertama, definisinya, tes praktik merupakan penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam tes praktik adalah kualitas proses mengerjakan, melakukan suatu tugas. Respon berupa aktivitas tersebut dinilai dengan rubrik. Yang kedua, kompetensi yang dinilai dengan tes praktik. Titik berat ranah yang dilakukan melalui tes praktik adalah keterampilan. Walaupun demikian, saat siswa menampilkan aktivitasnya, tentu saja dapat dinilai kesungguhan, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Contoh tes praktik adalah membaca puisi. Yang ketiga, penyiapan instrumen tes praktik. Penyiapan instrumen tes praktik sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis SKL dan KI serta KD yang sesuai untuk tes praktik.
Yang kedua, membuat kisi-kisi dengan contoh format sebagai berikut. Misalnya, yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL, memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis, kreatif, dan mandiri, dan komunikatif. Kemudian kompetensi dasar yang diujikan, kemudian materi, indikator keterampilan, dan bentuk instrumen. Bentuk instrumen misalnya lembar tes praktik dan rubrik. Langkah ketiga, membuat instrumen lembar tes praktik. Secara umum, dalam lembar tes praktik berisi informasi, judul tes praktik yang akan dilakukan peserta didik. Kedua, perintah yang harus didemonstrasikan atau dipraktikkan peserta didik terkait tes praktik tersebut. Yang ketiga, kriteria penilaian tes praktik. Sekolah bisa melengkapi sesuai dengan keperluan. Selanjutnya, yang keempat, membuat rubrik. Berikut adalah salah satu contoh format rubrik tes praktik. Sekolah boleh membuat format yang berbeda. Kolom paling kiri nomor, kemudian kolom berikutnya unsur penilaian, diantaranya aspek 1, aspek 2, aspek 3, kemudian indikator pada kolom berikutnya. Kemudian kolom terakhir adalah skor dari skor 4, skor 3, skor 2, dan skor 1 yang paling rendah. Yang keempat, langkah-langkah ujian dengan tes praktik. Langkah-langkah pelaksanaan ujian tes praktik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum pelaksanaan materi tes praktik yang diujikan sebaiknya dikomunikasikan kepada siswa. Yang kedua, pelaksanaan ujian. Pada fase pelaksanaan tes praktik, guru mengatur jadwal aktivitas tampilan atau praktik siswa. Guru mengatur alur kelancaran pelaksanaan tes sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan memberi penilaian. Bentuk tes berikutnya yaitu yang disebut dengan tes kinerja. Yang pertama, definisinya, tes kinerja berupa perintah kepada siswa untuk melakukan suatu tugas atau menyelesaikan masalah yang nyata atau kontekstual yang dapat diselesaikan dengan material atau bahan yang ada di sekitar siswa. Yang kedua, format untuk menampilkan temuan atau hasil siswa, misalnya format kesempatan penampilan atau penyajian, format tabel, format grafik, foto, gambar, dan lain-lainnya, dan kriteria penilaian atau rubrik. Tes kinerja dapat menitikberatkan pada praktik, produk, atau kedua-duanya. Oleh karena penekanan pada praktik dan produk telah berdiri sendiri sebagai salah satu bentuk ujian, maka tes kinerja ini dimaksudkan untuk menilai kedua-duanya, yakni praktik saat melakukan tugas dan produk, yaitu hasil tugas. Kedua, kompetensi-kompetensi yang dinilai dengan tes kinerja. Tes kinerja ini dapat digunakan untuk mengukur sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai SKL atau KD-KD yang dipetakan. Sebagai tambahan, tes kinerja dapat digunakan untuk mengungkap penguasaan keterampilan pemecahan masalah, pembuatan keputusan, dan berpikir kreatif. Contoh-contoh tes kinerja, misalnya membuat dan menampilkan puisi. Siswa dinilai dari produk puisi yang dibuatnya, penampilan saat membacakan puisi, dan sikapnya. Yang ketiga, penyiapan instrumen tes kinerja. Penyiapan instrumen tes kinerja sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis SKL dan KI atau KD yang sesuai dengan tes kinerja. Yang kedua, membuat kisi-kisi dengan contoh format berikut. Sekolah boleh membuat format kisi-kisi yang berbeda. Kolom pertama, nomor. Kolom kedua, standar kompetensi lulusan. Misalnya, memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis, kreatif dan mandiri, dan komunikatif. Kolom ketiga, kompetensi dasar yang diujikan. Kolom keempat, materi. Kolom kelima, indikator keterampilan, dan kolom terakhir, bentuk instrumen, misalnya lembar tes kinerja dan rubrik. Berikutnya, membuat instrumen lembar tes kinerja untuk tes kinerja. Secara umum, lembar tes kinerja berisi yang pertama, judul aktivitas atau topik tes kinerja. Yang kedua, perintah atau tugas yang diberikan kepada siswa untuk dikerjakan dengan durasi waktu tertentu. Yang berikutnya, membuat rubrik. Format rubrik tes kinerja dapat dibuat seperti format tes praktik. Yang kelima,
menyiapkan ruang, peralatan, dan media. Yang keenam, langkah-langkah ujian dengan tes kinerja. Langkah-langkah pelaksanaan ujian tes kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum pelaksanaan, sekolah mengomunikasikan topik tes kinerja kepada siswa dan orang tua. Yang kedua, pelaksanaan ujian. Pada fase pelaksanaan tes kinerja, selain memberi penilaian, guru mengatur alur kelancaran pelaksanaan tes kinerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Guru dapat memberikan bantuan selama tidak terkait dengan indikator yang dinilai. Berikutnya, tes tertulis. Definisi tes tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya diberikan dalam bentuk tulisan. Kompetensi-kompetensi yang dinilai tes tertulis digunakan untuk mengukur kompetensi siswa pada aspek pengetahuan. Level kognitif yang dapat diukur melalui tes tulis meliputi level 1 atau pemahaman, level 2 atau penerapan, dan level 3 atau penalaran. Variasinya secara garis besar, bentuk soal tes tertulis dapat diklasifikasikan menjadi 3 varian, yaitu soal yang pilihan jawabannya tersedia. Soal yang pilihan jawabannya tersedia meliputi soal pilihan ganda atau soal 2 pilihan jawaban, yaitu soal benar atau salah, atau ya atau tidak, dan soal menjodohkan. Kelebihan soal dengan pilihan jawaban tersedia adalah dapat menjangkau cakupan materi uji yang banyak. Pemeriksaan jawaban siswa lebih mudah dan cepat. Untuk pilihan ganda dapat digunakan mengukur L1, L2, dan L3. Kekurangan soal dengan pilihan jawaban tersedia. Jawaban yang diberikan siswa belum tentu menggambarkan kemampuan siswa. Siswa dapat menerka-nerka jawaban. Pembuatan soal relatif lebih sulit, perlu menyediakan pilihan jawaban. Selanjutnya, soal yang pilihan jawabannya tidak tersedia. Jenis ini meliputi soal isian atau jawaban singkat dan soal uraian. Kelebihan soal dengan pilihan jawaban tidak tersedia, jawaban yang diberikan siswa lebih menggambarkan kemampuan siswa. Pembuatan soal relatif lebih mudah, tidak perlu menyediakan pilihan jawaban. Kekurangan soal dengan pilihan jawaban tidak tersedia, di antaranya tidak dapat menjangkau cakupan materi uji yang banyak. Pemeriksaan jawaban siswa lebih sulit dan butuh waktu lebih lama. Kemudian soal campuran memiliki ciri terdapat pilihan jawaban dan ada tambahan isian jawaban. Sebagai contoh adalah soal pilihan ganda dengan alasan dan argumen. Kelebihan soal dengan pilihan jawaban campuran, misalnya, dapat menjangkau cakupan materi uji banyak. Argumen yang diberikan siswa dapat menggambarkan kemampuan siswa. Kekurangan soal dengan pilihan jawaban campuran, yaitu pembuatan soal relatif lebih sulit, perlu menyediakan pilihan jawaban dan memastikan jawaban yang perlu argumen. Pemeriksaan jawaban siswa butuh waktu lebih lama. Guru harus memastikan kesesuaian antara pilihan jawaban dengan argumen yang diberikan siswa. Perhatikan hal-hal berikut terkait pemilihan bentuk soal untuk keperluan penilaian, terutama ujian sekolah. Yang pertama, mencakup materi uji yang luas. Yang kedua, menggambarkan kemampuan siswa. Yang ketiga, memerlukan waktu pengerjaan sekitar 100 sampai dengan 120 menit. Berikutnya, penyiapan instrumen tes tertulis. Berikut adalah langkah-langkah pengembangan tes tertulis. Yang pertama, menganalisis SKL dan KIKD kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Yang kedua, menentukan lingkup materi yang diujikan. Yang ketiga, menentukan level kognitif yang diungkap L1, L2, atau L3. Yang keempat, membuat kisi-kisi atau tabel spesifikasi memuat lingkup materi, level kognitif, jumlah soal, dan bentuk soal. Berikutnya, menyusun butir soal yang dilengkapi dengan kunci jawaban dan pedoman penskoran. Yang keenam, melakukan telaah kualitatif. Telaah kualitatif ini dilakukan oleh rekan guru yang tidak membuat butir soal tersebut. Umumnya, penelaah akan menelaah dari 3 aspek: isi, konstruksi, dan bahasa. Dari sisi isi, penelaah memastikan soal yang dibuat sesuai dengan indikator soal dalam kisi-kisi. Dari sisi konstruksi, penelaah memastikan soal yang dibuat sesuai dengan konstruksi berpikir dan level soal dan materi yang diminta di kisi-kisi. Dan aspek bahasa, penelaah memastikan soal dapat dipahami oleh orang lain.
pokok soal jelas dan menggunakan kalimat yang baku. Yang ketujuh, melakukan uji coba empiris jika memungkinkan. Langkah-langkah pelaksanaan ujian tertulis kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum pelaksanaan, sekolah mengomunikasikan ujian kepada siswa dan orang tua, menyiapkan instrumen soal tes tertulis dan pedoman penskoran, menyiapkan personil, ruang ujian, dan sarana ujian, terutama jika ujian dilakukan berbasis komputer. Yang kedua, pelaksanaan ujian. Guru pengawas melakukan proses pembagian soal, memulai ujian. Guru pengawas melakukan proses pembagian soal, memulai ujian, melakukan pengawasan, mengingatkan waktu ujian, dan pengumpulan lembar jawaban siswa. Kemudian yang ketiga, koreksi. Guru melakukan koreksi, penggunaan pedoman penskoran yang telah disiapkan jika bentuk tes adalah pilihan, dan dilakukan berbentuk komputer, maka sistem di komputer akan melakukan koreksi berdasarkan data yang dimasukkan. Nilai hasil koreksi ini selanjutnya diolah lebih lanjut sesuai kepentingan penilaian oleh satuan pendidikan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.